Jadi ini nggak saya sengaja ya teman-teman ya, kok ungu sama merah ini memang Digivolume itu nanti ada saya jelasin ya tentang bagaimana kita cara supaya tidak bucin ya dengan marketplace dan memanfaatkan traffic di luar marketplace. Karena ini bucin sendiri itu kan definisinya kan budak cinta gitu ya, kalau nggak salah ya. Setahu saya itu gitu. Jadi bucin di marketplace ini menjadi polemik di antara banyak pengusaha toko online yang dia besar melalui marketplace dulu. Ya, biasanya kalau melalui marketplace dulu dia itu jatuhnya bucin gitu loh. Maksudnya apa? Bucin tuh kalau nggak ada marketplace nggak bisa hidup toko online-nya. Oh, kan sudah ngeri banget gitu loh. Nah, sebenarnya bucin nggak hanya terjadi di marketplace, tetapi bucin itu terjadi juga di platform lain gitu. Cuma karena saya aktif di marketplace dan saat ini juga perusahaannya salah satunya adalah agensi untuk mengelola dan beriklan di marketplace ya. Saya juga mengingatkan kepada semua member peserta saya mau baik pelatihan online offline maupun klien ya untuk kita jangan sampai ketergantungan. Karena itu berawal dari kisah saya dahulu gitu loh. Yang ketergantungan dengan beberapa platform marketplace ya. Shopee waktu itu belum ada. Jadi ketergantungannya adalah sebelum Shopee gitu ya. Nah, efek ketergantungan itu apa ya bahaya banget gitu. Terutama buat cash flow gitu kan. Karena apa? Kiriman banyak tapi duitnya kecil sekali ya. Kemudian diminta diskon terus gitu. Bisa nggak harganya di bawah ini mas, wah itu udah di bawah modal saya gitu kan, teleponan atau dulu WA-an udah ada ya, WA-an sama orang dalam gitu ya, nanti saya bisa dipajang di halaman depan marketplace gitu, asal terus dikasih di broadcastin email, asal saya ngasih harga paling murah bahkan di bawah harga modal, padahal saya punya value garansi 1 pekan karena waktu itu jualan produk elektronik gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh bucin dari segi harga ya. Kemudian bucin-bucin yang lain. Bucin di marketplace lain adalah uh, saya pernah jualan di salah satu marketplace tetapi dia udah tutup dan balik ke kampung halamannya. Waktu itu untuk jualan di marketplace itu harus bayar, saya lupa 3 juta atau 6 juta. Nah, kodaku loh, takdir Allah ya, tidak marketplace itu tidak bisa bersaing dengan yang lain. Ya, duit saya uh, intinya nggak terlalu untung, database saya yang ada di marketplace itu belum sempat saya uh, data gitu, sehingga datanya hilang begitu saja. Wah, itu bucin yang kedua gitu ya. Tadi tentang keuntungan yang makin tipis, yang kedua adalah data yang nggak sempat saya dapatkan karena marketplace itu tutup. Dan yang terakhir, yang paling baru ini, ada ketiga, itu data pembeli sudah ditutup oleh marketplace gitu ya. Ya, jadi teman-teman yang jual di marketplace tahu ya bahwa nomor teleponnya itu udah nggak bisa kita ambil dengan mudah, tetapi uh, kita harus pakai cara tertentu gitu ya, cara tertentu yang untuk mengambil data tersebut gitu ya. Nah, cuma cara tertentu itu nggak semua orang juga tahu ya. Dan itu cukup merepotkan karena nunggu barangnya juga juga diterima dulu gitu, bukan di awal. Kalau di awal kan pakai cara komplain gitu kan. Ya, tapi kalau cara di akhir, nah itu agak 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 rumit gitu lah, harus pakai pihak ketiga lah intinya gitu. Terus tantangannya lagi, ya ini tadi masih poin yang ketiga, data ditutup ya, termasuk di ekspedisinya pun ditutup ya Mas Agil, kalau misal tahu, misal main di kantor ekspedisi dapat kiriman marketplace itu di print-printannya hanya sekedar nama, nomor alamat, barangnya apa nggak tahu ya. Itu kalau ngelihat print-printan di cetakan itu ya, itu menyulitkan juga gitu loh ya. Jadi iya,
Nah, ini kita masih di prolog dulu ya. Tadi adalah cerita-cerita saya mengenai kebucinan di marketplace ya. Yang tadi saya bilang realita di marketplace-nya memang seperti itu ya. Itu baru isu di di kita sebagai penjual ya. Belum isu di pembeli di akar rumput gitu ya. Ya, karena kadang-kadang saya juga ketika lagi ngobrol sama orang, saya nanya-nanya gitu ya. Kamu nanya gitu, enggak ya nanya-nanya gitu. Nanya-nanya pas lagi dicukur rambut, kok orangnya bahas salah satu platform marketplace gitu. Isinya barang palsu mas, saya beli merek ini, datangnya memang merek itu tapi KW sekian gitu. Nah, image tentang produknya jadi seperti itu gitu. Nah, kemudian realita yang sekarang yang terbaru adalah secara makroekonomi investornya pendapatannya bukan pendapatannya lagi mengurangi untuk invest ke startup ya yang karena ini investor dari luar negeri gitu kan sehingga dilakukan efisiensi tim ya aku jarang banget nyebut karyawan sebenarnya kemudian promonya makin dikurangi jadi tahun ini sampai tahun ini ramenya tanggal kembar ya di pengalaman saya maupun data yang saya pegang gitu adalah di Ramadan kemudian di 11-11 dan 12-12 sama 99 88 biasa 10-10 biasa jadi 99 pun masih tipis itu ya karena promonya dikurangi iklan di TV-nya dikurangi ya dia nggak kerjasama sama public figure ya artis dan sebagainya yang terakhir tadi yang saya sebutkan data customer ditutup mereka pengen mengepung ya supaya user itu tidak pindah-pindah ke aplikasi lain intinya yo pakaian aplikasiku di situ kamu bisa bikin video kayak platform sosmed sebelah di situ kamu juga bisa live kayak platform sebelah di situ juga bisa chatting gitu ya di situ juga bisa nanti nggak tahu kalau jadi sosial media juga gitu kan nah, jadi mereka pengen mengepung untuk meningkatkan user pokoknya lama user berada di aplikasi tersebut karena saya melihat juga banyak pengguna yang belanjanya sekian bulan sekali akhirnya dia nggak pernah login ke aplikasi marketplace gitu nah itu dari realitas di internal mereka ya dan yang terbaru nah ini saya tadi lupa tulis adalah biaya naik nah aku lupa biaya administrasi makin naik tim administrasi biaya admin marketplace naik ya terutama di Orange ya ini udah keluar tahun depan mulai 1 Januari 2023 biaya adminnya naik nah otomatis semakin tegus padahal di situ kita masih ngisi saldo iklan masih ngisi masih harus ngasih voucher harus macam-macam dikurangi biaya admin. Nah, akhirnya margin yang idealnya kemarin mungkin di antara 15%, 20% gitu. Ya, berkurang lagi gitu loh. Ya, biaya marketingnya, biaya iklan sendiri, biaya administrasi sendiri, biaya marketing yang lain juga sendiri. Ya, tinggal marginnya makin kuat atau enggak gitu. Dan nanti di sini kelihatan siapa yang akan bisa bertahan. Nah, kaitannya dengan materi yang nanti solusi di akhir yang saya sampaikan. Karena kalau ngikuti cara main banting harga, maka akan digerus oleh biaya-biaya admin dan biaya marketing yang tinggi itu. Dan saya sudah ngalami dulu di 2015, 2016 ya. Sampai titik terendah dalam hidup saya gitu ya. Waktu hidup saya kemarin gitu ya. Adalah saya sampai tidur garasi teman-teman. Karena ngikutin itu gitu, ngikutin harga itu terus gitu kan. Duit ya orderan banyak, di foto banyak gitu. Tapi di laporan keuangan zong cash flow-nya makin lambat ya karena kan duitnya ditahan sama marketplace dulu cair kalau udah diterima pembeli gitu kan makin numpuk ya supplier memang minjemin barang alhamdulillahnya saya pun tidak minjem modal tapi minjem barang supplier aja gitu nah tapi kan batas supplier minjemin itu kan juga ada batasnya
itu saya udah minjem barang supplier masih ngutang ke temen gitu, Pak, aku butuh dana nih, ini soalnya orderan lagi banyak-banyaknya gitu. Ternyata di laporan keuangannya zonk gitu loh. Ya, ya itu kan akhirnya membuat saya, oh ini saya nggak bisa nih cara mainnya kayak gini terus gitu. Hanya 2016 saya mulai belajar salah satu channel lagi yaitu Google Ads yang sebelumnya saya hanya SEO organik gitu. 2016 saya jalankan Google Ads. Ya, kemudian 2017 atau 2018 ingat saya baru jalan Facebook Ads. Nah, itu nanti salah satu solusi juga. Oke, ini nanti mungkin kalau saya keinget lagi ya, kesalahan-kesalahan saya atau pengalaman-pengalaman gara-gara kebucinan saya dengan marketplace itu di sini ya. Padahal saya dulu juga termasuk orang dalam gitu, orang dalam tapi di komunitas marketplace. Jadi sampai diundang sama marketplace itu ke kantornya marketplace, bikin kurikulum di kantornya marketplace, nginep di kantornya marketplace. Ya, jadi kayak tim supportnya kirimin aja itu Mas, saya malam hari itu tidur di salah satu startup di Jakarta kantornya. Wah, jadi malam hari tidur di kantor salah satu marketplace di Indonesia ya. Mungkin yang pernah seangkatan saya mungkin akan tahu gitu. Dan saya adalah salah satu pembuat kurikulumnya, kurikulum jualannya gitu. Jadi bukan, wah Mas Belly itu bukan orang mentor marketplace yang resmi gitu ya. Iya, sekarang mungkin saya memang tidak ada yang mengundang gitu. Tapi dulu sebelum ada marketplace ini pun saya sebenarnya sudah diundang sampai di kantor dan bikin kurikulum gitu loh. Ya walaupun kemudian saya mengundurkan diri karena saya pengen fokus di bisnis gitu. Karena ya tadi bisnisnya kena bucin, saya nggak lihat laporan, endingnya ya saya drop gitu loh, benar-benar sampai tidur garasi, kontrakan 10 juta nggak mampu bayar, kemudian harus masak jadi pemasaran di perusahaan orang lain untuk bisa mempertahankan perusahaan, harus ngajar sampai Solo dan sebagainya gitu, ngajari timnya orang lain gitu. Ya karena kebucinan saya dengan marketplace dulu, karena dulu juga gurih, bukan nggak dibilang nggak gurih, marketplace dari dulu 2005 mulai 2015 itu udah gurih gitu loh. Cuma memang sekarang makin gurih ya, tapi di sisi lain nanti ada realita eksternal. Nah, ini yang saya bilang realita eksternal. Ya, realita eksternal adalah realita yang berada di luar marketplace, yaitu faktor dari masyarakat. Ya, isu resesi gitu ya. Ya daripada ngomongin resesi mending resepsi gitu ya. Itu lebih disukai karena menghasilkan sumbangan kan. Tapi kan udah dulu Mas Aryo gitu kan. Iya iya iya. Nah, isu resesi itu dari sisi customer membuat daya beli mereka berhati-hati membeli barang ya. Walaupun nggak semua. Dan ternyata orang belanja itu kan yang pandai maintenance atau mengelola keuangan itu hanya 10% dari UMR yang dia dapat atau gaji yang dia dapat. Ya, untuk kebutuhan jajan-jajan yang di luar kebutuhan makan ya, makan, sekolah dan sebagainya. Nah, tapi yang nggak bisa mengelola keuangan juga ekstrim. Akhirnya mereka menggunakan jurus pay later gitu loh, bayar belakang. Padahal sini yo ngutang gitu. Nah, kenapa marketplace ini nanti akan tetap dipakai di 2023? Karena mereka masih punya pay later ya. Terlepas hukumnya ya, kita nggak ngomongin riba dan tapi ini kita ngomongin dari sudut pandang customer gitu ya. Ya, kemudian itu yang akan membuat mereka masih bertahan di 2023. Tapi nanti kalau ada platform sosmed yang video pendek itu ngeluarin, kita sebut mereka kajian TikTok gitu aja. Tadi aku jangan nyebut Facebook soalnya. TikTok ngeluarin pay later, marketplace akan berkurang market share-nya gitu. Nah, itu realita 2023 kalau beneran terjadi TikTok ngeluarin pay later, marketplace yang punya pay later akan berkurang market share-nya gitu ya. Karena ada yang ketika TikTok ngeluarin TikTok Shop Live itu
kemudian orang-orang yang kemarin beli di marketplace berpindah ke TikTok Live gitu, dan diskonnya lebih gede di TikTok Live. Walaupun namanya produk life cycle gitu ya, ya namanya platform lagi, sosmed lagi nyari traffic, mereka akan genjot-genjotan voucher gitu ya, voucher gratis ongkir dan sebagainya, tapi lama-lama juga akan dikurangi gitu loh ya. Nah, kemudian tantangan dari sisi kebijakan gitu ya, kita nggak tahu ya, kecenderungan dari tahun-tahun per tahun itu BBM naik gitu kan. Nah, BBM naik, bensin ya, akhirnya ongkos kirim ekspedisi naik, lalu ekspedisi mengurangi subsidi ongkos kirim ke marketplace. Nah, tantangannya adalah ya, ketika, nah ini saya tulis di sini, ketika ongkir mahal, maka pembeli akan membeli yang dekat karena ongkos kirimnya murah. Nah, solusi buat kita online shop ya. Jadi saya di sini bukan online shop murni marketplace, tapi saya sudah jalan Google Ads, bahkan iklan sampai YouTube, sampai situs-situs besar yang jalanin tim, terus di Facebook Ads dan Instagram gitu. Jadi saya pemain toko online saja sebenarnya. Yang biaya iklan terbesar saya bukan di marketplace, tapi di Facebook Ads dan Instagram Ads ya, satu platform. Nah, solusi buat kita online shop adalah memiliki stokis gitu ya, di daerah-daerah yang banyak penjualannya tentunya. Ya, karena apa? Ongkos kirimnya naik gitu ya. Nah, kita tinggal bagaimana caranya, kita bikin satu LP, kita satu landing page ya, per kota gitu, kita iklankan. Nah, tapi biar database nggak masuk langsung ke agen atau stokis, data nama customer masuk ke WA pusat ya, pusat itu kita brand, baru kemudian ke stokis gitu. Jadi kita dapat data, stokis dapat data. Nah, tantangannya adalah kadang-kadang brand itu langsung dikasih stokis, pusat nggak dapat data gitu, harusnya dapat dua-duanya ya. Nah, jadi kita hanya kirim ke stokis sesuai pengeluaran mereka, penjualan mereka setiap bulan, beserta buffer stoknya ya, buffer stoknya. Nah, ini solusinya. Nah, jadi teman-teman gitu kan, nanti cari tuh agen reseller, karena ini bisa aja terjadi ya. Carilah entah pakai teman dulu atau recruitment pakai iklan ya di sosial media ads. Kemudian nanti kita janji ya, kita kasih promise gitu, bahwa kalau kalian jadi agenku, resellerku, tak batasi jumlahnya, kalian cukup ngirim, diiklankan sama pusat ya, kalian nanti dapat WA terus COD atau kirim pakai aplikasi, kirimin aja biar dapat cashback gitu ya. Ada cashbacknya kan ya Mas ya, itu betul gitu ya. Nah, kita ngirim ke stokis kita pakai kirimin aja juga, biar apa? Biar dapat cashback gitu. Bener ya Mas Aryo? Ada cashbacknya ya. Ya, jadi kita tetap membutuhkan ekspedisi, tapi kita ngirimnya nggak sering-sering gitu loh. Ya, kita ngirim ke stokis-stokis itu kan, misal dalam 33 provinsi gitu ya. Ya, kita punya 33 stokis gitu. Atau nanti diperkecil lagi stokisnya. Kita iklanin dari pusat. Ya. Stokisnya kita batasi, bahkan pendaftaran kita kasih harga minimal mereka harus bayar sekian juta dulu gitu. Nanti marginnya kecil, tapi mereka kita support iklan gitu. Ya, boleh lah, kalau marginnya tergantung masing-masing. Ya, misal kalau mereka ngiklan sendiri, marginnya kalau jadi distributor 45%. Tapi ketika mereka kita iklankan, ya kita kurangin jadi 25%, tapi mereka tinggal ngirim aja. Ya, nah selisih 20% tadi kita jadikan budget iklan. Ya, diskon distributor tadi bisa, itu salah satunya seperti itu. Ya.
Ya mereka tinggal terima WA, kirim, terima WA, kirim gitu loh. Kita di pusat nyiapin tim buat ngiklanin ke semua stokis kita. Bahkan kita bisa jual ke mereka, mau diiklanin lebih sering lagi enggak? Bayar biaya iklan kita berikan 100% untuk jadi biaya iklan. Keuntungannya apa? Brand kita makin dikenal di daerah tersebut gitu. Ya itu mengakalinya untuk faktor ongkos kirim yang naik adalah kita mengefisiensi pengiriman menjadi yang dekat-dekat. Nah, terus kita kembali lagi ke tadi kelemahan udah, kemudian studi kasus tentang kegagalan Kabucin udah. Nah, kadang-kadang ini tadi orang yang memulai usahanya dari marketplace. Kalau saya dari Kaskus dulu sebenarnya ya, dari Kaskus punya website juga 2011 itu ya, website toko online tapi belum ideal gitu ya. Nah, terus bisnis itu kan sebenarnya cuma seperti ini teman-teman. Yang membedakan kan hanya operasionalnya saja. Kalau di online shop kan packaging pengiriman. Kalau warung bakso ya produksi bakso, terus kemudian menyajikan bakso, mencuci piring gitu kan. Sebenarnya kan hanya beda di QC aja gitu ya, di operasionalnya aja. Kalau bisnisnya ideal kan dia pasti akan memikirkan keuangan, terus ada yang jaga kasir, kemudian ada yang pemasaran gitu kan. Terus ada yang bagian rekrut ya, kalau bisnis bakso pun bisa besar dengan alur ini gitu ya. Nah makanya kita yang kemarin-kemarin hanya memanfaatkan marketplace, kita coba besarin bisnis kita, tapi tidak hanya pakai platform marketplace ya, karena tadi resikonya seperti itu. Nah belum lagi saya ingat satu resiko lagi yang ini membuat orang-orang paling anti sama marketplace ya. Bahkan ada yang bikin analogi berselancang di punggung hiu gitu kan, ngeri gitu. Salah satu mentor bisnis membuat analogi seperti itu. Yang ditakutkan apa? Mereka punya data, kemudian data itu mereka kirim ke luar negeri, lalu dari luar negeri memproduksi barang itu dengan lebih murah. Wah, gitu ketaget tuh kan. Kita kalau murah, saingan murah belum tentu bisa. Tapi kalau saingan kualitas, saingan brand, wah kita bisa aja lebih kuat. Tapi kalau udah murah-murahan, ya adalah yang bisa menghasilkan lebih murah. Nah itu yang menjadi tantangan. Mereka pegang data, makanya kan terjadi kebijakan untuk mengurangi produk dari luar negeri gitu. Nah ini kita globalin dulu ya. Sebenarnya bisnis kan seperti ini saja. Ya nanti kalau kita detailkan sebenarnya untuk membangun brand ya, salah satu cara mitigasi untuk keluar dari kebucinan terhadap marketplace adalah bangun brand ya, bisa brand produk, bisa brand toko ya. Kalau brand produk contohnya itu iPhone gitu kan, iPhone kan produk. Kalau brand toko ya sebut saja seperti iBox, Erafone gitu kan ya, itu Global Teleshop itu adalah brand toko, itu dia menjual berbagai macam merek smartphone. Nah, kemudian untuk membangun brand itu perlu tentu saja website ya. Website itu adalah rumah kita yang dimana kita bebas menerapkan aturan-aturan. Lalu untuk menambah traffic kita membutuhkan sosial media. Ya namanya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ya. Lalu untuk awareness lokal gitu ya, kita masih bisa memanfaatkan radio dan TV lokal. Itu masih works di produk-produk tertentu ya. Bahkan di radio, saya nggak sebut radio, ada bahkan mereka bisa over claim herbal gitu ya. Jadi kerjasama sama radio gitu kan. Nanti pemilik brand itu naruh barang di radio, radionya yang iklankan, pembelinya beli dengan datang ke radio. Dan ini sampai detik ini still works gitu. Cara ini masih works dan cuan. Nah, cuma memang tidak dibocorin ke banyak orang karena kalau banyak ditiru, biasanya saingannya tambah banyak, rate iklan di radionya naik gitu. Tapi ini still work di market tertentu ya. Aku nggak tahu, udah jarang banget nggak dengerin radio gitu ya. Terakhir dengerin radio itu SMA atau SMP, titip-titipan salam ya Mas Aryo gitu kan. Request ini gitu kan, dulu masih
masih kayak gitulah gitu kan. Terus kalau dengar temennya untuk salam sama ini gitu kan, terakhir kan SMP kayaknya di Madiun itu. Nah, di Jogja nggak nggak ngikuti radio gitu. Nah, tapi ini still works di usia-usia tertentu gitu. Termasuk TV lokal juga still works di usia-usia tertentu yang ya senior lah, di atas saya dan Mas Aryo gitu. Tapi ini works untuk produk-produk tertentu itu eh, saingannya sangat minim gitu. Ya, kemudian tentu saja kita beriklan di Google Ads, Facebook Ads dan sebagainya. Nah, marketplace ini jadikan kalau nggak percaya baru kasih marketplace gitu kan. Kalau mau ngutang ya kita nggak dukung utangnya juga gitu. Ya karena namanya market nggak bisa kita paksa, ya itu ada lah yang bisa nalangin kamu, cuma kita nggak rekomendasiin itu gitu. Kita ada marketplace-nya, cuma kita nggak ngajarin caranya ngutang gitu. Walaupun kita dibayari cash gitu. Nah, baru kita ngajari, kita urus marketplace-nya gitu, jangan kebalik gitu. Karena sebenarnya traffic itu besar di sosial media dan Google, cuma orang secara kadang-kadang mereka tetap pengen pakai itu, cari voucher, cari apa dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menaikkan brand equity, brand kita juga membutuhkan liputan media online. Biar apa? Ketika orang melihat Facebook Ads atau Instagram Ads kita, terus ini produk apa sih? Dia cari di Google, oh pernah diliput liputan media ini ya, titik-titik.com gitu ya. Nah, akhirnya kan orang lihat, oh di YouTube pernah diliput si Unyil gitu kan, orang kan trustnya naik gitu. Nah, goalnya adalah kita harus mengumpulkan WhatsApp, email ya dan seterusnya, database untuk ke depan kita bisa olah dan dijualin lagi. Nah, tantangannya di marketplace adalah teman-teman harus bisa mengkonversi yang namanya apa? Data pembeli yang ada di marketplace yang sekarang di bintang-bintang alias di sensor. Nah, caranya bagaimana? Adalah teman-teman menyiapkan kertas ya di dalam dan di luar kardus ya. Jadi ditempelin di kardus sama di dalam paket juga ada kertas. Kertasnya berisi apa? Ucapan terima kasih. Ya, contohnya gimana? Coba saya buka ya desainnya tim saya lah kalau nah, saya coba cari lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini. Nah, ini adalah contoh desain ya di kartu ucapan yang dimasukkan ke dalam kardus ya. Nah, ini adalah cara untuk mendorong mereka mau save itu. Ya, follow akun Instagram dan simpan kontak kami. Seperti itu. Ya, desainnya macam-macam ya. Dulu ini udah saya lakukan di 2018 atau 17 lah, 2018. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuk karena desain saya ala-ala ya apa kadarnya. Tapi dengan cara seperti ini bisa mengurangi rating jelek di marketplace saya dan juga membuat mereka save nomor WA saya. Nah, saya liatin kertasnya. Nah, ini jadi database di marketplace itu saya konversi ke WhatsApp dengan cara mengiming-imingi, bukan mengiming-imingi ya, menawarkan e-book ya. Waktu itu yang dijual adalah madu untuk program hamil ya. Jadi masanya mesti hafal ini, saya kasih contoh ini. Ya, ya belum saya munculkan Mas Alem, buka. Saya lagi buka internetnya lagi muter-muter. Saya mau jadi saya produknya itu adalah membantu menghamilkan para istri karena madu program hamil ya. Awas jangan dipotong Mas Arya. Nah, biar mereka mau save nomor WhatsApp, kita kasih e-book 40 hari program hamil gitu. Ya, akhirnya mereka pada mau nge-save nomor WA kami.
Dan saya lupa database-nya udah berapa ribu itu. Ya, database WA saya pribadi saja itu 3.300 gitu. Itu WA saya gitu. WA kantor lebih besar lagi. Nah, kan tapi untungnya ketika saya punya database seperti itu, ketika launching bisnis tertentu maupun produk, saya tinggal WA story gitu untuk tes pasar tersebut gitu. Alhamdulillah works karena saya punya database. Nah, ini mau ngasih contoh kertasnya, internetnya muter-muter. Oke lah, ya contohnya seperti itu tadi kertasnya. Jadi itu cara untuk mengkonversi pembeli di marketplace, yaitu mengumpulkan database. Jadi database itu jangan disia-siakan. Bahkan kami sangat detail ya untuk pengumpulan database. Contohnya kita di spreadsheet itu punya seperti ini ya. Jadi jam masuknya jam berapa, dia pakai form atau Facebook, dari Google, dari marketplace itu ini ada nomor HP-nya, ada lokasi, ada pembeliannya, ekspedisinya, order baru berapa botol, follow up berapa, repeat order berapa, ini udah ada di spreadsheet kami gitu ya. Kemudian kita juga mengukur setiap traffic yang ada dari Google, dari Facebook, dari marketplace, itu kita benar-benar ukur gitu loh, sehingga tahu gitu ya. Ya, tahu oh emang paling efektif itu di mana gitu. Tapi goalnya adalah kita punya database, kemudian peningkatan di repeat order kita. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ada tipe bisnis tertentu ya. Nah, ini saya lihat yang bawah ini adalah repeat ordernya. Nah, repeat order itu tanpa biaya iklan bisa cuan di 6.395.000 di CS ini gitu ya. Walaupun secara dari iklan, karena dia akuisisi, dia dapatnya cuma sedikit, tapi karena repeat order naik terus, ini jadi 6.395.000, yaitu merah, tapi di sini jadi 10.820.500 karena memainten database dan produknya repeat order. November nggak ngiklan karena kena AME, masih dapat 9.400 di database yang CS ini. Di Desember 2020 masih dapat 7 juta. Ya, jadi kekuatan kita memainten database itu membuat kita masih punya pendapatan dikala iklan kita di sosial media mati. Ya, kemudian marketplace ada masalah, kita masih dapat keuntungan dengan mengulik database. Nah, seperti itu. Terus, nah tadi bangun brand ya. Nah, solusinya apa supaya nggak bucin? Yang pertama ya jelas bangun brand. Caranya seperti tadi, punya nama, kemudian diiklankan dan seterusnya. Kemudian nanti brand yang dibangun apa saja? Ada personal branding, corporate branding, dan juga product branding gitu. Nah, langkah membangun brand ya tentu saja ini belajar dari Mas Auf juga, kakaknya Mas Agil gitu ya. Jadi visi, misi, value, policy, dan rule ini sangat-sangat penting supaya tim kita itu punya guideline gitu loh. Arah perusahaan itu kemana sih? Nilai-nilai perusahaan seperti apa? Aturan di perusahaannya seperti apa? Kontennya harus gimana? Boleh apa? Nggak boleh apa? Itu jadi jelas batasan-batasannya. Ya, nanti jadilah brand blueprint gitu kan. Dan terus janji kita ke customer apa? Oh, kalau beli herbal di aku, kita akan dampingi kamu sampai kamu yang menyerah gitu. Yang menyerah nggak beli herbal kami gitu. Atau kamu udah nggak beli tapi kamu mau konsultasi, is okay gitu. Karena di kami perbedaan adalah herbal kami itu memberikan konsultasi pendampingan sampai kamunya yang menyerah. Kita mah nggak nyerah gitu. Dan juga bisa menerima curhat masalah rumah tangga misalnya. Ya. Nah, itu kan adalah promise gitu loh. Ya. Bahkan yang paling agak ekstrim ya Mas, itu
karena salah satu herbalnya itu bisa untuk kista, foto kista itu difoto, ya. Jadi baru keluar ya kistanya, difoto mas, terus diliatin ke tim CS ku, dan tim CS ku waktu itu laki-laki gitu. Ya kayak gitulah laki-laki bujang lihat perkakas keluar dari mesin gitu, langsung gila gitu mas. Dan akhirnya terus aku ke tim perempuan waktu itu. Ya tapi kan orang udah lihat, oh ini aku sama CS ini nyaman gitu kan. Di sini benar-benar didampingi. Ya produknya mungkin semua bisa meniru produk, tapi belum tentu semua bisa meniru layanan. Karena layanan itu kaitannya dengan kenyamanan dengan CS, kenyamanan dengan orang gitu ya. Terus kemudian terjadilah customer experience gitu. Ya dari mereka pertama kali ngelihat iklan kita, mereka searching di Google, di sosial media, mereka merasakan CS kita, kemudian produk kita, after sale-nya seperti apa, ya terjadilah reputasi, testimoni, dan seterusnya, terbentuklah loyalitas dan kemudian profit. Nah, kemudian branding adalah mendeliver value, ya melalui komunikasi brand tersebut. Nah, strateginya ya kita ngonten itu. Jadi ketika live itu jangan cuma di marketplace, sekalian aja di TikTok, sekalian di Instagram, sekalian di Facebook. Ya pakai aplikasi bisa, pakai AP banyak juga bisa. Ya termasuk live webinar edukasi. Misal jualan herbal, bikin webinar tentang ngundang dokter, kemudian ngomongin tentang penyakit yang bisa disolusikan oleh herbal tersebut. Lalu giveaway, endorsement, dan berikan di media online. Nah, dengan tim yang terbatas, saat ini saya bisa membuat beberapa aktivitas di sosial media saya itu hanya dilakukan oleh 2 orang, 3 lah sama yang nyebarin gitu, yang bukan iklan. Jadi ceritanya saya bikin 5 gambar gitu kan, sama 1 video. Nah, ini contohnya di TikTok lah. Nah, ini TikTok saya. Ini sebenarnya cuma video 10 detik. Dan ada yang FYP kurang lebih 5 juta lah, 5M, cuma agak bawah-bawah ya. Saya lagi jarang FYP. Ini video 10 detik, di-repost ke tadi Instagram Reel, Facebook Reel, Facebook Reels, YouTube Short. Ya, jadi satu konten dipakai bareng-bareng. Konten personal branding warnanya merah, konten corporate branding warnanya ungu, gitu. Nah, kemudian 5 gambar, bikin 5 gambar di Instagram, ya di Instagram. Ini juga repostan dari akun saya, akun kantor saya. Akun saya warnanya merah, akun kantor warnanya ungu, gitu aja. Ya, jadi dengan tim yang kecil, ya 2-3 orang aja itu udah bisa mengelola beberapa sosial media kita. Nah, itu kan membangun brand kan salah satunya adalah konsistensi. Nah, kejadiannya apa? Saya pernah mau beli mie ramen sama tim saya karena kita achieve target gitu ya. Kan main game gitu ya. Sesuai petuah kakaknya Mas Ariel gitu kan. Perlu dirayakan gitu kan. Milestone itu, guys. Kan bahasanya biar agak startup gitu, milestone gitu. Nah, terus kita nyari mie ramen yang masih buka di sore hari itu, yang dekat kantor. Ternyata di Google Map-nya itu udah nggak aktif. Akhirnya teman-teman nggak berani datang ke situ, takutnya tutup. Gara-gara Google Map yang nggak aktif gitu. Ya nggak aktif rating maupun nggak posting di Google Map-nya. Terus kita datang memilih mie ramen yang aktif posting rutin di Google Map-nya. Ya, konsistensi posting itu akan membuat orang yakin bisnis ini masih ada. Bisnis ini masih relevan dengan hari ini dia belum tutup. Jangan-jangan saya ke tokonya dia udah tutup. Ya, dan akhirnya kita makan mie ramen gitu. Ngasih omset 150.000 atau 300.000 ke mie ramen tersebut gitu kan. Lumayan. Gara-gara dia ngurusin Google Map-nya. Apalagi kalau sosial medianya juga diurusin gitu kan. Ya, karena branding menentukan itu. Nah, barulah kita ngomongin paid traffic gitu ya. Kita tadi ngomongin konten marketing, sekarang kita ngomongin paid traffic untuk bangun brand.
Nah, kami pun setiap hari itu ngiklan di sosial media. Saya di belakang layar beberapa brand tertentu yang saya nggak mau sebutin gitu. Saya janji, Pak, kalau saya mau masuk di brand ini jangan sebut nama saya 3 kali kayak film gitu. Bukan, jangan sebut nama saya di luaran karena personal brand saya ini sudah melekat dengan Digivolume gitu. Ya, saya tetap di sini sebagai belakang layar aja. Nah, cara yang kami lakukan di brand kami apapun itu adalah konten jalan, paid traffic, iklan jalan. Karena apa? Paid traffic ini membangun trust. Oh, kayak tadi Google Map yang masih aktif, postingan maupun rating terakhirnya dia masih nggak jauh-jauh gitu. Nah, karena di fase digital marketing itu ada zero moment of truth gitu loh. Ya, jadi dia setelah dapat iklan, dia ngecek-ngecek akun sosial media kita, Google Map, YouTube, dan kawan-kawan, supaya dia yakin. Nah, terus cara tahu mana yang tepat, kita harus tahu bedanya Google, Marketplace, sama sosial media. Nah, kalau saya analogikan, Google itu adalah jalan Malioboro, ya, atau jalan yang ramai di kota-kota Anda lah, gitu, di kota-kota kita, gitu. Nah, marketplace itu adalah mall dan pasar. Nah, pengunjung toko kita dipengaruhi oleh pengunjung jalan dan mall maupun pasar tersebut. Dan dia bermain di kata kunci pencarian. Kalau pengen nambah banyak pengunjung ke tokonya, kita harus pasang kata kunci yang memang banyak pencariannya. Kalau yang kecil-kecil, biasanya dapatnya juga trafficnya kecil. Nah, lalu selain kita garap pedagang mangkal ya, Pak, tadi kan pedagang mangkal, kita siapkan juga pedagang atau sales keliling. Ya, namanya Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Google Display Network gitu. Ya, jadi kita yang mendatangi kumpulan tersebut, ya, arisan di grup Facebook apa, misalnya. Ya di Facebook apa, di apa gitu ya. Nah, mereka tugasnya adalah membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, ya, dari tertarik, kemudian dari tahu menjadi tertarik, dari tertarik menjadi mencoba, dari mencoba kemudian mereka memberikan testimoni gitu ya. Makanya iklannya harus kreatif gitu. Dan saya lihat iklan di paid traffic itu makin gampang. Semakin ads kreatifnya atau konten iklannya itu relevan dengan market, ya, meskipun iklannya mungkin agak salah-salah gitu. Nah, ini konsultasinya harus sama temennya Mas Aryo, ini temen SMP-nya Mas Aryo gitu, Mas Imam gitu ya, Mas Imam Pusek dan sebagainya ya, masta-masta paid traffic gitu ya. Ya, nanti Facebook atau sosial media udah mencarikan gitu, karena market melihat iklan tersebut relevan. Nah, setelah tahu kayak gini, kita jangan samakan, ya, ojo dibanding-banding ke antara pedagang keliling dan pedagang mangkal. Ya, stres nanti timnya gitu kan. Sing pedagang mangkal dibanding-banding ke dengan pedagang keliling. Iya, kalau mangkalnya Malioboro-nya pas rame, ya jangan-jangan yang rame malah yang pedagang keliling. Ya, yang dia masuk-masuk ke dalam kantong-kantong orang, ke sekolah-sekolah, ya, ke tempat wisata dan sebagainya. Nah, jangan-jangan marketplace itu hanya sebagian kecil aja. Ya, datanya pengguna marketplace berapa sih trafficnya dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mungkin sekarang udah 300 juta gitu kan. Kalau dulu kan lagunya 250 juta penduduk Indonesia gitu kan. Sekarang kayaknya nggak relevan gitu ya. Kalau dulu abang tukang bakso 200 perak gitu kan. Sekarang mana dapat bakso 200 perak gitu kan. Iya. Iya. Yang ngeri itu lagu Bang gitu, Bang Bingbu, yuk kita ke bank, ya, nabung tahu-tahu nanti kita dapat untung gitu. Ya, anak kecil diajari instan. Iya. Ya, itu tadi yang intermezzo ya. Jadi itu intinya adalah dua konten marketing yang organik tadi dengan yang paid traffic itu akan bersinergi. Nah, makanya kita cek, kita cocoknya pakai paid traffic apa? Ya, kita cek di galeri iklan Facebook ya.
coba teman-teman absen dong produknya apa. Ini nanti saya lihat bisa nanti saya jadiin contoh cara produknya itu bisa dipasarin di mana aja. Potensi pasarnya berapa di Google. Ya, boleh silahkan. Biar dua arah lah. Saya biasanya kalau ngajar itu ngajak ngobrol soalnya kadang-kadang. Aku pengen Kadang-kadang. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau menuliskan produknya apa nih itu di kolom chat, bisa buat ini ya. Kayak contoh ya, Mas. Ya, saya bantu untuk mencari tahu pasangnya di mana, kemudian iklannya di mana lagi selain di marketplace ya. Kalau dulu kesini ada tuh Mas, ada dari Andri Endos, kaos sablon bisa custom partai banyak ya. Wah, itu juga. Oke. Susu kambing. Oke, boleh Mas, pilih Mas. Oke, 3 itu ya kita coba ya. Kita coba berarti kaos sablon itu jasa custom ya, jasa konveksi kaos gitu ya. Itu sudah ketebak sih maksudnya. Oh, nanti di mana? Bisa dibantu di mute dulu. Saya akan coba terangkan tentang cara merisetnya. Untuk Samsung SMA217F mungkin bisa di mute sebentar ya Kak ya. Ini dari tempat saya tidak bisa mengontrol mute-nya. Halo Kak Samsung. Biar rekamannya clear nanti bisa ditonton. Kira siji. Oke, kita move ke waiting room dulu. Silakan. Dilanjut. Ya. Oke, nanti ada kaitannya juga. Oke, caranya begini. Ya. Caranya kita tahu produk kita itu cocok dipasarkan juga di Google. Saya sharing ya. Adalah kita ketik di sini. Ya, konveksi kaos sablon. Katakanlah kotanya Bandung. Nah, kalau di situ ada iklan kompetitor seperti ini tandanya produknya cocok dijual di Google. Karena apa? Kompetitor saja ngiklan. Orang kalau ngiklan, dia spending, keluar biaya iklan. Mosok nggak untung sih, gitu kan? Simpelnya seperti itu. Cara gampangnya. Ya, teman-teman ketik kaos sablon mana atau konveksi kaos apa. Nah, berarti ini cocok. Kalau modelnya bisa custom desain sendiri ya. Tapi kalau bangun brand ya mungkin ya harus memperbesar brand distro tersebut gitu ya. Istilahnya kan distro gitu ya. Nah, ini di sini ada kata kunci yang berhubungan dengan produk tersebut. Ya, ini bisa dipakai untuk iklan di Google. Ya, tinggal nanti yang sampai ke WA yang mana? Ya, di Google kan ada kode konversi ya. Nah, mana kata kunci mana ketika kita iklan di situ itu nyampe di WA kita. Ya, makanya kan kalau saya lihat di dashboard saya ya, saya punya dashboard spreadsheet ya. Belum canggih-canggih amat gitu ya. Nah, di sini kan kadang antara real WA dari website dengan klik tombol WA itu beda. Ya, ada yang 1, 2, ada yang 1 sama-sama 1. Ini karena terkait dengan tombol konversi tadi. Nah, ini salah satu cara mengukur. Setelah kita ngiklan di Google, kita kasih tombol WA tersebut kita kasih kode konversi. Nah, kode konversi nanti masuknya di sini. Klik tombol WA di website tuh, oh ada 1 orang tekan tombol konversi dengan budget iklan 3.600 gitu. Ya, ternyata yang masuk 2 gitu kan. Jadinya segini. Terus menghasilkan duit 1 juta gitu. Oh, jadi ngerti modalku ya, enggak apa-apa gitu. Kan di sini saya kalau sama tim ngasih tahu modal gitu. Modal sebagai kalau mau jadi distributornya pengajuan sendiri ke punya brand. Nah, itu untuk
mengetahui cocok dijual di Google. Terus mengetahui trennya. Nah, kita harus tahu tren dulu melalui Google Trend Indonesia. Konveksi sablon. Nah, grafiknya seperti apa? Ya. Atau sablon kaos gitu ya. Ya, ramenya di bulan-bulan apa? Nah, ini Februari, nggak tahu kenapa naik gitu ya. Terus banyak kan di Jogja, kemudian apa, toko kaos polos. Ya. Kemudian kita cek juga di Google Keyword Planner. Peluangnya berapa sih konveksi ini? Konveksi sablon kaos. Nah, supaya datanya detail, teman-teman perlu ngisi saldo. Ya, sedikit nggak apa-apa. Sedikit nggak apa-apa. Ya, di Keyword Planner namanya. Ya, agak. Nanti kita bisa tahu pencarian per bulannya berapa. Di Keyword Planner tersebut. Nah, ini sambil nunggu ya. Selain itu, sambil nunggu ini, kita bisa cek juga di Facebook Ads Library ini tadi. Kita pilih semua iklan, lalu kita cari sablon kaos gitu ya. Ada nggak yang iklan sablon kaos di Facebook? Kalau ada ya kita ngiklan juga di situ. Nah, ini bisa ya. Ternyata ada. Berarti cocok. Tinggal dicari iklan paling lama apa. Kalau dia lama dan masih jalan, kemungkinan itu masih winning ya. Tinggal kita filter aja. Ya, status iklan yang aktif, ya tanggalnya kapan gitu kan. Nanti kelihatan iklan kita masih iklan-iklan apa sih yang masih berjalan lama. Berarti itu tandanya iklan tersebut kalau iklan jalan terus ya menguntungkan. Ya analoginya tadi, masa iya ngiklan di kita ngiklan tapi nggak untung gitu. Emang kita ngiklan nyari apa gitu. Nyari awareness terus kan juga harus tahu kapan dapat konversi lead-nya gitu atau chat untuk pembeli gitu. Nah, ini sudah muncul Google Keyword Planner, terus kita ketik sablon kaos, lalu get result. Nah, kalau yang berbayang nanti ada grafiknya, terus ada pembanding 3 bulan, perubahan sama 3 bulan dan tahun ke tahun, dan ternyata naik 83%. Muncul di Google minimal di 1.300 sampai 4.400 ya. Kalau yang di bawah itu kan ada 4 atau 3 saya lupa. Yang di atas 4, yang di bawah 3 atau kebalikan. Nah, itu kalau yang di bawah di kisaran ini, yang di atas ini. Dan kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Berarti sebenarnya cocok, tinggal dipilih aja. Kita ngiklan ke kata kunci mana. Ya, ada yang kita urutin aja average monthly search gitu kan. Kata-kata tiap bulan pencarian. Nah, ternyata orang ada yang searching dengan kata sablonan, gitu kan, sablon DTF, sablon kaos terdekat, ya, tempat sablon terdekat, gitu ya. Nah, baru kalau dari sini nemu keyword yang bagus, teman-teman ngiklan ke situ, lalu konversi, teman-teman jalanin SEO-nya, gitu loh. Ya, SEO itu ya yang ngasih konten di dalam websitenya, biar websitenya muncul secara organik juga di Google. Nah, terus setelah dikasih konten, dikasih backlink situs-situs kuat supaya ketika orang searching tempat sablon terdekat di Jogja muncul punya kita, sablon baju terdekat di Jogja muncul punya kita, seperti itu. Ya, nanti cara yang sama diulangi juga di susu kambing, gitu kan. Susu kambing ada nggak? Tadi ada parfum ya, parfum di parfum seperti apa? Nah, parfum. Nah, parfumnya apa? Kira-kira orang kalau ngetik di Google yang muncul apa gitu kan. Terus trennya parfum seperti apa dalam 1 tahun? Ya, tuh tinggi terus ya kan. Tapi parfum apa yang dicari? Parfum pria, parfum grey atau merek tertentu. Kemudian cek di
cek di Google Keyword Planner apa, pencarian berapa, kemudian di Facebook Ads Library itu apa. Nah, ke Facebook parfum gitu. Nah, nanti bisa ditiru konten iklan dan landing page dan sebagainya. Nah, itu untuk bangun brand ya. Nah, setelah brand terjadi, goal selanjutnya apa? Adalah membangun tribe ya, seperti bahasanya Mas Alfa lagi tribe gitu kan. Database, komunitas dan ekosistem ya. Nah, ini tadi belum saya kopas ini dari ke materi slideshow tadi. Ya, jadi database udah, terus ngomongin tribe sama ekosistem ya. Jadi selain mereka beli barang kita kumpulin mereka di mana nih? Ya, di WA kah, di Telegram kah? Terus kita ajak mereka ke apa? Misal jadi reseller atau jadi kolektornya. Ya, kayak saya termasuk kolektor salah satu brand yang terkenal dengan alat-alat gunungnya gitu kan. Ya, mau ada isu ya saya titik-titik rian gitu kan. Gak dibayar. Bukan ada yang bercanda, eger gitu kan. Nah, saya punya sampai 7 gitu. 7 atau 8, 10 ada lah pokoknya dalam tak total itu satu merek itu aja ada segitu gitu. Sepatu juga ada, tas pinggang ada, jaket ada, sarung tangan ada, topi buat naik gunung ada gitu. Nah, itu kan namanya aku terjebak dalam satu ekosistem brand fashion tertentu, walaupun celana aku bikin brand sendiri gitu kan. Karena ya sing nyaman buat saya pakai ada kriterianya lah. Nah, ketika kita punya ini, maka kita tinggal launching saja. Ketika ada produk baru, kita WA story atau broadcast. Nah, bahkan ini ada seorang teman, dia untuk mengakuisisi customer-nya, itu dikasih pulsa 5.000, mbak-mbak ya, customer-nya mbak-mbak, kasih pulsa 5.000, yang itu boleh dikasih kalau si mbak ini mengumpulkan database, men-save nomor kontak CS-nya si brand tersebut, dan kemudian menunjukkan screenshot Google kontaknya udah nyimpen nomor CS. Nah, nanti dikirimi pulsa 5.000. Nah, terus setelah itu testimoninya dilombakan lagi. Ya, jadi kalau ngakain market tuh enak kalau punya database. Kita mau bagi-bagi mas batangan nih, gitu kan. Syaratnya harus ngasih rating yang bagus ketika beli barang kita di sini, gitu. Atau ketika kunjungan ke kantor, gitu kan. Atau main ke kantor, beli ke toko, ngasih rating Google Map-nya, gitu. Itu yang dilakukan oleh restoran salah satu teman saya di Jogja yang buka cabang di Malang. Nah, kebetulan kodarullah tim marketingnya itu jenenge apa ya, mastermind saya gitu. Terus dia cerita, si mas ini tuh nggak mau testimoni palsu gitu kan, dia orang pengajian gitu. Akhirnya karena warung makan itu adalah warung makan target marketnya mahasiswa, dibikinlah sayembara. Hadiah paling bawah setahu saya adalah voucher makan di restoran tersebut gitu ya. Dan mahasiswa ya seneng dikasih makan gratis, siapa sih yang nggak seneng? Dan tapi kan apa enak makan sesuatu yang sama setiap hari, 3 kali sehari gitu kan, tetepongan lagi gitu kan, kayak gitu. Terus level tertinggi, level kedua dikasih handphone, terus laptop, terus sepeda motor. Mahasiswa mana yang nggak pengen berlomba-lomba ngasih rating yang bagus? Nah, tapi syarat-syaratnya apa? Nah, ada syarat-syaratnya, ngasih rating, screenshot, terus save nomor CS, kemudian kirim screenshot testimoni Anda ke WhatsApp CS gitu. Nah, orang kan brandingnya akan terbentuk gitu ya. Ya, akhirnya brand tersebut berjalan. Nah, kurang lebih intinya seperti itu ya, walaupun menjalankannya pun saya masih menuntun ya semua brand-brand yang ada di saya di belakang layar maupun brand yang saya bawa itu juga sampai sekarang pun kita masih menuntunnya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengukurnya. Ya, mengukur versi simpel ya kita bedakan klik tombolnya. Misal, kalau diklik ini bilangnya halo, diklik ini bilang dari Facebook hi, dari Google hello, dari apa-apa. Nah, baru kita bisa Pareto, biaya iklan terbesar dalam 1 bulan itu dikasih ke siapa. Ya, kemudian di ads kreatif yang mana, di copywriting yang mana, dan seterusnya.
Nah, yang terakhir, kuat dari saya sebelum bertanya jawab, kalau barangnya idealis harus apa? Trafficnya jangan idealis dari mana? Pakai semua traffic. Tapi kalau trafficnya idealis harus dari mana? Kita yang menyesuaikan barang apa yang laris di platform tersebut, gitu ya. Entah Facebook, Google, dan sebagainya. Ya, tapi apapun itu, kalau Anda online shop, kemudian Anda butuh ngirim barang, silahkan pakai aplikasi kirimin aja, dan daftarnya melalui Bitly, COD langsung cair. Ini pesan terselubung di akhir. Silakan Mas Aryo, kita ke tanya jawab saja. Oke, terima kasih ya Mas Wadian.